Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan selalu diberi rezeki yang berkah dan berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan men-sharingkan apa yang sudah saya pelajari tentang ma'rifatullah. Nah, yang akan saya sharingkan pada kali ini ada 4 judul utama, yaitu At-Tariq ila Ma'rifatullah, Al-Adila ala Wujudillah, Al-Manawi min Ma'rifatullah, dan Tauhidullah. Yang pertama ada At-Tariq ila Ma'rifatullah. Ada 3 cara menuju Ma'rifatullah. Yang pertama adalah melalui ayat-ayat Allah, yang kedua melalui metode Islam, dan yang ketiga melalui metode selain Islam. Yang pertama melalui ayat-ayat Allah. Ada ayat qauliyah, yaitu ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kitab suci Al-Qur'an. Dan ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat dalam bentuk segala ciptaan Allah berupa alam semesta dan semua yang ada di dalamnya. Yang kedua ada melalui metode selain Islam. Ada dugaan dan hawa nafsu, contohnya seperti filsafat, yang mengakibatkan ragu-ragu dan kufur. Dan yang terakhir melalui metode Islam, yaitu dengan nakli dan akal, membenarkan dan menghasilkan iman. Nah, selanjutnya ada Al-Adilah ala Wujudillah, atau bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil-dalil eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ad-dalilul fitri atau dalil fitri. Pada fitrahnya, manusia telah mengakui eksistensi Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya dari sejak di alam ruh. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Nah, yang kedua ada ad-dalilul hissi atau dalil yang dapat diindra. Ada bukti-bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang dapat dilihat, dirasai atau disentuh oleh indera manusia. Biasanya berupa kejadian luar biasa yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Di antaranya adalah mukjizat para nabi dan rasul yang telah disaksikan oleh manusia. Nah, berikut ini ada kejadian-kejadian luar biasa yang dialami oleh para nabi dan rasul. Yang pertama, perahu Nabi Nuh beserta peristiwa banjir besar yang terjadi pada masanya, yang terdapat dalam Quran surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 27. Yang kedua, terselamatkannya Nabi Ibrahim karena api yang membakarnya dijadikan dingin. Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 69. Yang ketiga, terbelahnya lautan pada masa Nabi Musa. Ini yang terdapat dalam Quran surat Asy-Syura surat ke-26 ayat 63. Dan yang terakhir, berbagai macam mukjizat Nabi Isa dalam Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 49. Yang ketiga ada ad-dalilul akli atau dalil yang dapat oleh akal. Di antara langkah yang bisa ditempuh untuk membuktikan adanya Tuhan melalui akal adalah dengan beberapa teori, antara lain A. Teori sebab, yaitu segala sesuatu pasti ada sebab yang melatar belakanginya. B. Teori keteraturan. Alam semesta ini
dengan seluruh isinya termasuk matahari, bumi, bulan, dan bintang-bintang, bergerak dengan sangat teratur. Keteraturan ini mustahil berjalan dengan sendirinya tanpa ada yang mengatur. Yang keempat ada ad-dalilul naqli atau nas. Dalil naqli adalah dalil pembuktian akan keberadaan dengan merujuk kepada petunjuk kitab suci. Dengan fitrah manusia mengakui adanya Tuhan dan dengan akal bisa membuktikannya, namun manusia tetap membutuhkan informasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal zat-Nya, yaitu dalil naqli, Al-Qur'an dan As-Sunnah, untuk membimbing manusia mengenal Tuhan yang sebenarnya. Dan yang kelima ada ad-dalilut tarik atau dalil sejarah. Eksistensi Allah Subhanahu wa taala telah diberitakan di sepanjang sejarah manusia, mulai dari masa manusia pertama Adam alaihi wasallam sampai Rasul terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ada al-manawi min ma'rifatullah atau penghalang-penghalang mengenal Allah. Terbagi menjadi dua, ada maradus syahwat yang terdiri dari al-fisku, al-kibru, al-zulmu, al-kizbu, dan katsratul ma'ash. Yang selanjutnya ada maradu asyubhah yang terdiri dari al-jahlu, al-irtiyab, al-inhiraf, dan al-ghaflah. Yang keempat atau yang terakhir ada tauhidullah. Tauhid secara bahasa Arab artinya menjadikan sesuatu satu saja. A. Rububiyatullah. Tauhid rububiyatullah adalah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rob, Raja, dan pencipta semua makhluk. Dan Allah lah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. B. Khalikon, keesaan Allah sebagai pencipta. Mentauhidkan atau mengesahkan Allah melalui ciptaannya adalah mengakui Allah sebagai satu-satunya Khalik atau pencipta. Tidak ada yang mengiringi atau membanyu Allah dalam segala penciptaannya, seperti Allah menciptakan langit, bumi beserta isinya. C. Rozikon, keesaan Allah sebagai pemberi rizki. Makna mentauhidkan Allah sebagai satu-satunya Rabb, pemberi rizki. Tidak ada selain Allah yang mampu memberikan rizki. Allah memberikan rizki kepada seluruh makhluknya, baik dari bangsa jin maupun manusia. D. Malikan, keesaan Allah sebagai pemilik alam semesta. Ketika Allah memperkenalkan namanya di dalam Al-Quran, Dia gunakan untuk menginformasikan siapa hakikat Tuhan yang bernama Allah itu. Dia berfirman dalam Quran surat Al-Qasas, Quran surat ke-27 ayat 30. Wahai Musa, sungguh akulah Allah, Rob semesta alam. Dan dalam Quran surat namanya dan bahwa Dia yang bernama Allah itu adalah Rob bagi semesta alam. E. Mulkiyatullah. Berpegang tauhid mulkiyah adalah berasal dari kata malika dan yamliku, artinya memiliki, berkuasa penuh atas yang dimiliki. Sedang maknanya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya
pelindung atau pemimpin, walian, satu-satunya pembuat hukum, hakimah, dan pemerintah, amiron. F. Walian atau pelindung dan pemimpin. Allah adalah pelindung dan pemimpin bagi seluruh makhluk di alam semesta. G. Hakiman atau pembuat hukum. Sebagai Tuhan yang satu dan tidak memiliki tandingan, maka Allah bertanggung jawab sebagai pembuat hukum dalam menjalankan kepemimpinannya di alam semesta, berupa Alkitab, Injil, Taurat, Zabur, dan Al-Quran. Allah menurunkan kitab-kitab dan Al-Quran sebagai suatu aturan yang harus dijalankan dan menjadikannya sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan. H. Amiran, pemerintah. Sebagai Khalik dan Hakim, Allah berhak untuk menurunkan rasul-rasul serta menetapkan hukum. Maka Allah sendirilah yang menentukan sistem pemerintahan yang sesuai dengan perintahnya. I. Goyatan yang dituju. Dalam melaksanakan kewajiban untuk mengesahkan Allah sebagai bentuk dari keyakinan seorang hamba terhadap Rabb-Nya, maka tentunya seorang hamba akan mengetahui Allah sebagai satu-satunya yang dituju, yang diibadahi, dan yang disembah. J. Ilahan ma'buza, Tuhan yang disembah. Makna dari ilahan ma'buza, Tuhan yang disembah, ini menjadikan indikasi bahwa hanya Allah sebagai satu-satunya yang wajib disembah dan diibadahi. Tidak ada Tuhan selain itu yang menjadi tandingan sebagai ilahi yang disembah. Sekian pembahasan kita pada kali ini. Mohon maaf terdapat banyak kesalahan-kesalahan dari sepanjang video ini. Mohon dimaklumi dan saya minta saran dan kritiknya untuk komen di bawah apa yang kurang dan apa yang harus dibenahi. Terima kasih, dan jangan lupa untuk support saya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Dan semoga video ini sangat bermanfaat. Terima kasih, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.